Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis gunung.id. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat 3 tips menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, jika teman-teman sekarang sedang menulis novel, menulis cerpen, atau menulis karya sastra naratif yang menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat 3 tips yang bisa Anda gunakan untuk membuat tulisan teman-teman menjadi jauh lebih baik ketika menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sebelum kita masuk dalam tipsnya satu persatu, kita akan mengingat kembali hakikat sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang orang ketiga serba tahu adalah satu metode penceritaan yang digunakan penulis berdasarkan kacamata objek di luar cerita yang wilayah pengetahuannya mutlak di dalam cerita. Artinya, penulis bisa mengakses semua unsur dan elemen cerita. Semuanya tidak terkecuali, termasuk setting, aksi, perasaan, pikiran, firasat, prasangka, bahkan bisikan hati terdalam tokoh cerita. Arti lain atau istilah lain yang bisa kita gunakan ketika Anda menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu adalah Anda menggunakan kacamata Tuhan di sini dalam proses penulisannya. Jadi penulis mengetahui semua elemen yang ada di dalam cerita. Apakah itu settingnya, apakah perasaan tokohnya, karakternya, dan lain sebagainya. Apa kata hatinya dan lain sebagainya. Artinya penulis memiliki pengetahuan yang mutlak di dalam cerita dan mengakses semua elemen cerita yang ada di dalam dunia cerita tersebut. Lantas bagaimana jika Anda menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu untuk mengoptimalkannya atau membuat menulisnya dunia berceritanya jauh lebih menarik? Dan juga mengoptimalkan bagaimana sudut pandang orang ketiga serba tahu yang Anda gunakan benar-benar mampu menyampaikan pesan cerita kepada pembaca. Setidaknya ada 3 tips yang bisa Anda gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, apa sajakah tipsnya? Kita akan mulai dari yang pertama. Tips yang pertama ketika Anda menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu adalah dengan konsistensi. Nah, dalam konteks ini Anda menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu secara konsisten. Jadi, Anda memulainya dengan menggunakan sudut pandang ini di awal cerita, maka sudut pandang ini juga yang harus Anda gunakan secara konsisten hingga ceritanya berakhir. Pada tahap koreksi, pada tahap proofreading ataupun editing, Anda harus memastikan kembali dengan menyisir cerita Anda secara teliti untuk mewaspadai jika Anda terlupa dan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Artinya secara aplikasinya teman-teman semua, Anda tidak dibenarkan untuk menunjukkan ketidakpengetahuan Anda di dalam dunia cerita. Misalnya Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengetahui apa isi hati salah satu tokoh. Itu tidak tepat karena di sini Anda sudah menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu yang memiliki kemampuan untuk mengakses semua elemen cerita termasuk perasaan, pikiran, isi hati, dan lain sebagainya. Tips yang kedua dalam menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu adalah dengan objektif serta adil. Sebagai pencerita yang memiliki kekuasaan diktator atau kekuasaan absolut dalam sudut pandang orang ketiga serba tahu, Anda harus mampu melakukannya secara adil dan objektif. Hindari berpihak pada salah satu karakter tokoh cerita hanya karena Anda menyukai tokoh tersebut. Anggap saja ketika Anda masuk pada satu perspektif karakter cerita, Anda mewakili suara mereka untuk disampaikan kepada pembaca. Nah,
Meskipun Anda sedang menceritakan tokoh jagoan ataupun tokoh penjahat ataupun tokoh apapun, Anda tidak boleh berlaku tidak adil. Walaupun Anda misalnya menyukai tokoh jagoannya, Anda harus tetap berlaku adil kepadanya. Jikapun ia melakukan kesalahan, jikapun pikirannya buruk, jikapun perasaannya tidak baik ataupun dia memiliki hati yang jelek, Anda harus mampu menyampaikannya secara adil dan objektif kepada pembaca. Hal yang sama ketika Anda misalnya menggambarkan karakter yang jahat, tokoh penjahatnya. Jika dia memiliki kebaikan di dalam hatinya, Anda juga harus menyampaikannya kepada pembaca. Walaupun Anda mungkin tidak menyukai secara karakteristiknya, tapi berlaku adil dan objektif adalah salah satu kunci kesuksesan menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Selanjutnya, tips yang ketiga atau tips yang terakhir dalam menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu adalah dengan menyatakan tokoh cerita yang Anda jelaskan secara jelas, secara spesifik. Dalam sudut pandang orang ketiga serba tahu, sangat mudah bagi Anda untuk terjebak dalam deskripsi samar yang tidak spesifik ketika Anda sedang menjelaskan pikiran tokoh cerita. Akibatnya, pembaca dapat menerima pesan yang samar pula tentang objek mana sebenarnya yang sedang Anda gambarkan. Sebagai cara untuk mengantisipasinya, pastikan Anda merujuk tokoh cerita dengan nama mereka atau sebutkan karakteristik yang khas dari tokoh cerita tersebut. Artinya teman-teman semua, ketika Anda menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, Anda memiliki pekerjaan rumah untuk menyampaikannya secara jelas kepada pembaca tentang pikiran tokoh cerita. Siapa tokoh cerita yang memiliki pikiran seperti ini? Anda harus menyebut namanya kadang-kadang supaya pembaca tidak mengalami kebimbangan mendeskripsikan gambaran yang sama dengan tokoh yang berbeda. Itu adalah hal yang penting ketika Anda menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Oke teman-teman semua, itu adalah 3 tips yang penting ketika Anda menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu dalam proses penulisan novel ataupun cerpen ataupun jenis karya sastra naratif lainnya. Nah, jika Anda mengalami kendala atau mengalami kesulitan dalam prosesnya, jangan ragu untuk menghubungi kami di penulisgunung.id. Anda bisa menemukan jasa ghostwriting, bimbingan menulis secara privat, dan juga kelas menulis online. Sekali lagi, silakan menghubungi kami di penulisgunung.id. Itu saja teman-teman semua untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menulis, selamat berkarya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.